Uji regresi linear berganda dengan aplikasi SPSS, yaitu yang pertama itu buka aplikasi SPSS, kemudian klik pada variable view. Nah, klik pada cari barisan pertama, kolom name, kemudian tulis X1, 1, X2, dan Y. Kemudian di bagian label, klik X1-nya promosi, X2 kualitas pelayanan, dan variabel Y-nya itu kepuasan pelanggan. Bagian desimal kita ganti 0. Lalu bagian measure ganti scale. Nah, setelah itu kembali ke data view untuk menginput data. Klik Ctrl C untuk menyalin dan Ctrl V untuk menempel. Nah, setelah muncul, klik Analysis Regression Linear. Nah, kemudian muncul menu linear regresi. Nah, melakukan analisis data. Kemudian muncul menu linear regression, lalu pindahkan variabel X1 promosi ke independen dan X2 di independen juga, lalu variabel Y atau kepuasan pelanggan di bagian dependen. Kemudian klik menu statistik dan berikan tanda centang. Berikan tanda centang pada estimates dan model fit. Nah, seperti pada tampilan berikut. Kemudian klik continue. Oke, maka muncul hasil output seperti berikut. Nah, di bagian ANOVA kita screenshot dengan Windows PRST. Lalu di aplikasi Word kita ganti bikin ANOVA. Insert, picture, lalu di crop. Nah, berdasarkan hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa nilai SIG 0,001, artinya nilai kepuasan pelanggan lebih kecil dari 0,05, maka disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Berarti variabel promosi dan kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan secara bersama-sama terhadap kepuasan pelanggan. Kemudian pada koefisien, klik insert, picture, lalu crop. Nah, berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa nilai SIG untuk promosi sebesar 0,192. Artinya bahwa nilai promosi lebih kecil dari 0,05, maka pengujian hipotesis ditolak, artinya bahwa variabel promosi berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Nah, sedangkan untuk variabel kualitas pelayanan diperoleh nilai SIG sebesar 0,001. Artinya bahwa nilai
artinya bahwa nilai kualitas pelayanan artinya bahwa nilai pelayanan 0,001 lebih kecil dari 0,05, maka pengujian hipotesis diterima, yang berarti variabel kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Pada variabel koefisien memberikan informasi bahwa persamaan regensi dan ada tidaknya pengaruh variabel promosi dan kualitas pelayanan. Adapun rumus persamaan regensi sebagai berikut. Y sama dengan B0 ditambah B1, X1 ditambah B2, X2 ditambah Bn, Xn. Jadi Y sama dengan 3761 ditambah 0,071 ditambah 1008. Nah, berdasarkan kedua output tersebut, maka dibuatkan dalam bentuk ringkasan hasil analisis multiples sebagai gambar yang di bawah ini. Nah, koefisien regensi itu konstanta 3761. Nah, bagian promosi 0,071. Bagian kualitas pelayanan 1008. Nah, di bagian T hitungnya itu ini 9190. Bagian konstanta, nah promosinya itu 1337. Dan kualitas pelayanan 20.060. Nah, bagian promosi 0,192 dan kualitas pelayanan 0,001. Bagian F hitungnya itu 3405691. Shiftnya itu 0,001. Nah, berdasarkan ringkasan tersebut dapat digunakan untuk mempermudah para pembaca dalam melihat gambaran hasil analisis regensi yang terdapat dalam penelitian. Nah, terdapat pengaruh secara signifikan, motivasi, dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Nah, selanjutnya itu menginterpretasi hasil output ujian regresi linear sederhana menggunakan SPSS, itu tadi yang bagian summary. Nah, ini bagian summary. Lalu crop. Nah, pada bagian summary, berdasarkan hasil output tersebut dapat menjelaskan bahwa besarnya nilai korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar 0,998. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R square sebesar 0,996. Nah, yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas dalam kasus ini adalah promosi dan kualitas pelayanan terhadap variabel terikat atau dependen. Dalam studi kasus ini adalah kepuasan pelanggan. Nah, selanjutnya itu uji asumsi klasik. Nah, uji normalitas bekerja untuk menguji apakah model regresi variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Nah, uji T dan uji V mengasumsikan nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika terjadi pelanggaran asumsi ini, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk menjumlahkan sampel kecil. Ada dua cara mendeteksi apakah residual memiliki distribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Adapun langkah uji normalitas yaitu menggunakan dengan data yang sama, yakni X1 motivasi, X2 kualitas pelanggan, dan Y kepuasan pelanggan. Kembali ke SPSS, kemudian klik analis regression linear. Klik analis regression linear. Nah, masukkan variabel Y pada kotak sebelah kiri kotak dependen dan variabel X1 X2 pada kotak independen dengan mengklik tombol tanda panah seperti tampilan berikut. Kemudian klik menu statistik dan berikan semua tanda centang kecuali all case seperti tampilan berikut. Kecuali all case. Nah, seperti tampilan tersebut. Kemudian klik continue. Klik menu plots, maka muncul kotak dialog linear regresi. Pindahkan zebra ke kotak X, dan zebra ke kotak Y. Dan berikan pada centang pada normal probability plots. Nah, seperti tampilan tersebut, klik continue. Nah, kemudian klik menu save, centang pilihan under standar di set.
menu. Kemudian centang pilihan Anda tanda di set pada bagian residual ini. Kemudian pilih continue seperti tampilan berikut. Nah, pada bagian awal pilih tombol OK dan menghasilkan variabel baru bernama understand residual. Nah, kemudian klik analis non-parametric test. Non-parametric test, lalu legacy dialog. Legacy dialog 1 sampel KS. Nah, kemudian pada dialog one sample maximal test masukkan variabel understand dia S2 S1 ke tes variabel list seperti tampilan berikut. Lalu klik OK, akan muncul tampilan berikut. Nah, ini. Selanjutnya di screenshot dengan mengetik Windows PRTSC, kembali ke Word, lalu insert, crop seperti yang tadi. Nah, berdasarkan sebaran titik dari gambar normal Teklos relatif mendekati garis sehingga disimpulkan bahwa data residual berkontribusi normal. Hasil ini dengan asumsi klasik dari regresi linear pendekatan OLS. Nah, selanjutnya itu hasil analisis statistik one sample. Bagian ini kita screenshot Windows PST, lalu kembali ke sini ke Microsoft Word, Ctrl V, lalu crop. Nah, berdasarkan nilai asing fisik sebesar 0,0200 dengan tingkat signifikan sebesar 0,09992, artinya bahwa tingkat signifikan lebih besar dari 0,05. Artinya bahwa variabel motivasi dan kualitas pelayanan berkontribusi secara normal. Selanjutnya itu uji linearitas. Nah, untuk melakukan uji linearitas, kembali ke SPSS. Nah, lalu klik analis compartments. Nah, kemudian akan muncul kotak dialog yang masukkan motivasi X1 dan kualitas pelayanan X2 pada kolom dependen. Lalu masukkan variabel Y yaitu kepuasan pelanggan pada variabel independen. Seperti tampilan berikut. Kemudian klik options dan beri tanda centang pada test for linearity. Lalu klik continue. Lalu klik OK. Nah, pada bagian ANOVA tablet kita screenshot. Lalu kembali ke Word, Ctrl V, lalu di crop pada bagian ANOVA table. Nah, berdasarkan hasil output dari uji linearity pada nilai sig diperoleh sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel motivasi dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya itu uji multikolinearitas. Nah, langkah-langkahnya itu kembali ke aplikasi ke SPSS, lalu klik analis regression linear. Masukkan variabel Y pada kotak sebelah kiri ke kotak dependen dan variabel X1, X2 ke kotak independen. Kemudian klik menu statistik dan klik collinearity diagnosis. Nah, setelah itu klik continue. Nah, lalu klik OK. Nah, muncul collinearity diagnosis seperti pada tabel. Selanjutnya itu screenshot dengan mengklik tombol Windows plus PST, lalu kembali ke Word, Ctrl V, lalu crop.
Nah, lalu klik OK akan muncul hasil output pada tabel koefisien seperti gambar berikut. Nah, lalu di screenshot, kembali ke Microsoft Word, kemudian tempel, lalu crop. Nah, dari hasil output tersebut dapat diketahui bahwa nilai varian inflation factor NIF variabel TR motivasi bagian promosi adalah 14.937, lebih kecil dari 10. Nope. Nah, dari hasil output tersebut dapat diketahui nilai varian inflation factor atau NIF sebesar 14.937 lebih besar daripada 10. Selanjutnya itu uji heteroskedastik. Nah, untuk melakukan uji heteroskedastisitas, langkah-langkahnya yaitu kembali ke SPSS, menggunakan dengan data yang sama yakni X1 promosi, X2 kualitas pelayanan, dan Y kepuasan pelanggan. Klik menu analis regression linear. Maka muncul kotak dialog linear regression. Nah, klik tombol plots. Maka muncul kotak dialog linear regression plot. Setelah kotak dialog muncul, maka pindahkan menu reset ke kotak Y. Dan pindahkan menu Z-Rate ke dalam kotak X seperti tampilan berikut. Nah, lalu klik tombol continue, kemudian klik OK. Nah, maka muncul tampilan seperti tampilan berikut. Lalu di screenshot Windows PLTS. Lalu kembali ke Word, tempel, Ctrl V, lalu crop. Nah, dari output di atas dapat diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa terjadi masalah heterokedastisitas dalam model regresi. Nah, selanjutnya itu uji Gleiser. Nah, untuk melakukan uji Gleiser, kembali ke SPSS, kemudian klik menu analis regression linear. Maka muncul kotak dialog linear regression. Nah, kemudian klik save dan beri tanda centang pada understand di set. Understand di set, klik continue. Selanjutnya klik OK. Maka muncul di data view. Nah, di data view. Nah, selanjutnya klik menu transform, lalu compute variable. Pada kotak target variable tuliskan ADSS. Lalu kotak numeric equation tuliskan ADS dalam kurung S1 tertuang. Nah, seperti tampilan berikut, kemudian klik OK. Kemudian bagian data view maka muncul variabel baru dengan nama ADSS. Ini ADSS. Melakukan uji Gleiser untuk bersama regresi promosi dan kualitas pelayanan terhadap variabel ADSS, pilih analis, kemudian regression linear. Analis, regression linear. Kemudian keluarkan variabel Y. Kemudian keluarkan variabel Y yang terdapat variabel dependen, kemudian diganti menjadi variabel proses. Seperti tampilan berikut. Nah, lalu klik save, maka muncul kotak dialog linear regression, save. Kemudian pada residual, hilangkan centang pada under reset dan klik continue seperti berikut. Klik continue.
Nah, lalu klik OK. Muncul koefisien. Lalu di screenshot, Windows Velocity, kembali ke Word, Ctrl V untuk menempel, lalu di screenshot. Dikasih perbesar. Nah, berdasarkan hasil output tersebut, diketahui nilai SIP pada variabel promosi. Nah, variabel promosi sebesar 0,203. 0,203. Dan X2 kualitas pelayanan sebesar 0,926. Nah, maka nilai kedua SIP, lebih kecil dari 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji Gleason dapat disimpulkan bahwa terjadi gejala heterokedastisitas dalam model regresi. Nah, berdasarkan hasil output diketahui bahwa nilai SIP pada variabel promosi sebesar 0,203 dan X2 kualitas pelayanan sebesar 0,926, maka nilai kedua SIP lebih kecil dari 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji Gleason dapat disimpulkan bahwa terjadi gejala heterokedastisitas dalam model regresi. Selanjutnya itu uji autokorelasi. Langkah-langkah pada program aplikasi SPSS yaitu kembali ke aplikasi SPSS, klik analis regresi linear. Nah, lalu klik statistik. Nah, pada residual, klik Durbin-Wasson dan klik continue. Selanjutnya klik OK. Maka hasil output pada model Sumeri sebagai berikut. Kemudian di screenshot Windows Velocity. Lalu kembali ke Microsoft Word, Ctrl V untuk menempel, lalu di crop. Nah, berdasarkan hasil output di atas dapat dinilai bahwa Durbin-Wasson yang diperoleh sebesar 1538. Sedangkan dari tabel DW dengan signifikansi 0,05, maka hipotesis 0 diterima yang berarti tidak ada autokorelasi. Nah, setelah itu klik Ctrl S untuk menyimpan.